kebetulan saya waktu merit nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Tapi suami saya senang makan, dia senang makan. Akhirnya tertantang untuk belajar dan saya beli buku. Dulu belum ada kayak sekarang, ada internet dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Susana Elianti, biasa dipanggil Susan. Saya owner dari Naristi Catering. Kebetulan ada di Jati Asih, di Komplek Pemda Bekasi, Blok C nomor 66B, RT 07, RW 11, Jati Asih, Bekasi. Saya ibu rumah tangga ya, Mas, dengan seorang putri. Alhamdulillah diberikan seorang putri. Saya dulu pekerja atau pegawai, tetapi udah pensiun tentunya ya. Suami saya yang masih bekerja. Dan saat ini saya berbisnis dari rumah. Tentunya dari dapur yang bisa menghasilkan cuan, Mas. Dan biasa berorganisasi baik sosial maupun yang komersil. Sebetulnya hobi masak ini selama bekerja saya udah hobi ya. Justru pada saat sebelum pensiun itu saya sudah merintis bisnis ini dari dapur. Kebetulan biasa makan-makan bersama saudara, bersama teman, dan akhirnya jadi bisnis. Otodidak, Mas. Kebetulan saya waktu merit nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Tapi suami saya senang makan, dia senang makan. Akhirnya tertantang untuk belajar dan saya beli buku. Dulu belum ada kayak sekarang, ada internet dan lain-lain. Saya beli buku yang tebelnya segini, saya pelajari semua dan alhamdulillah karena kita mau ya, akhirnya bisa sampai sekarang. Enggak sih, Mas, justru dengan saya mengajar ya, yang saat ini saya mengajar tuh saya berbagi ilmu, manfaat banget ya. Kalau kita tahu kan berbagi ilmu tuh ya mudah-mudahan menjadi amal jariah saya ya. Dan saya yakin rezekinya udah diatur sama Allah. Pada saat saya memberikan pelatihan atau apa, mungkin rezeki saya dan teman-teman yang saya latih berbeda. Tergantung Allah ya yang akan mau ngasih saya gede atau kecil gitu. Jadi ikhlas aja, enak jadinya ngejalaninya. Saya di umur 25 mulai karena sudah mulai punya pasangan dan dia senang makan. Jadi saya belajar dari situ. Ternyata masak itu nggak susah sebetulnya. Kalau kita mau ya, ternyata nggak susah. Dan itu bisa kita inovasi terus gitu. Dan jangan takut gagal. Kalau prinsipnya itu aja sih. Jadi gini, awalnya saya lebih ke cooking, catering ya. Karena saya punya catering, jadi lebih ke masak ya, lebih ke masak. Saya nggak nyentuh baking waktu itu. Tapi dari cooking itu kebentur di pandemi itu benar-benar catering itu terpuruk ya. Kita nggak ada orderan prasmanan, nggak susah juga dengan kotak gitu ya. Akhirnya kita harus berpikir ulang, apa yang bisa saya jual. Akhirnya saya bikin frozen food, saya bikin roti-roti atau mungkin risol yang di frozen gitu ya. Jadi dengan inovasi baru itu ternyata laku juga gitu. Nah disitulah akhirnya saya bisa cooking dan bisa baking, Mas. Catering ini kalau nggak salah ya, saya sudah ngantor, tapi saya punya pembantu yang adik-adiknya tuh pengen ikut, ya. Saudara-saudara setiap dia pulang kampung ada yang mau ikut gitu. Saya nggak mungkin kan, kalau dia ikut kan saya harus bayar terus. Akhirnya saya terpikir, mereka butuh pekerjaan, saya butuh hobi saya tersalurkan. Akhirnya saya mulai merintis ini dan saya ajak itu anak-anak itu, kamu boleh ikut tapi dengan berbisnis, saya bilang gitu. Jadi misalnya kita jualan risol ya, dari hasil itu kamu bisa untuk bayar kalian. Jadi itu akhirnya adik-adik pembantu itu setiap tahun ikut satu dan seterusnya, Mas. Nah itulah jadi awalnya yaitu membuka usaha ini karena ada orang yang butuh pekerjaan.
sebelum pandemi waktu itu adik-adik pembantu tuh ada 6, dan dialah tim catering saya waktu itu. Ya, jadi karena mereka butuh pekerjaan, jadi ada yang jadi sopir, ada yang tukang masak gitu ya, ada yang waitersnya gitu. Jadi kita didik di situ, Mas. Jadi sebetulnya mereka itu menggaji dirinya sendiri sih. Saya sebetulnya hanya sebagai penggerak ya gitu. Jadi bukan dari saya sebetulnya, tapi dengan dia bergerak, ada rezekinya, ada ordernya, dan mereka bisa gajian. Nah, waktu pandemi itu benar-benar ambruknya karena nggak ada order. Tapi waktu itu saya pertahankan 3 bulan, waktu itu anak-anak itu masih saya suruh stay ya. Saya bilang 3 bulan ini silahkan stay di sini untuk sambil cari apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya satu persatu memang harus dilepas, karena kan nggak mungkin saya gaji terus. Tapi ternyata di pandemi itu mereka pun saya ajarin untuk bisa berbisnis sendiri dari rumah, Mas, gitu. Jadi ada yang bikin frozen food, ada yang bikin ya seperti itulah, Mas. Iya, sebetulnya pandemi walaupun down, tapi menurut saya itu naik juga, Mas. Karena ternyata kita itu bisa inovasi loh, Mas. Yang tadinya nggak kepikir punya frozen food, ya. Yang kita nggak berpikir kita punya ghost kitchen, ya. Saya pernah punya kemitraan ghost kitchen, itu adalah dari dapur tapi semua laku, karena kan ada online, ada Grab, ada Gojek dan lain-lain ya. Nah, jadi menurut saya sih dengan pandemi itu bukannya jatuh, kita malah sebenarnya naik gitu ya. Dan ternyata ada bisnis-bisnis baru yang tercipta. Karena yang saya lihat, tim saya yang tadi ikut saya, Mas, itu kan tergantung dengan saya. Tapi begitu kebentur, mereka pun jadi bisa berusaha sendiri masing-masing gitu, Mas. Jadi kalau menurut saya naik turun tuh tergantung kita mau menghadapi itu apa enggak gitu. Kebetulan saya nggak hanya di IKA Boga, Mas. Jadi saya ada di beberapa organisasi, ada IKA Boga, ada IPMI, ada PPJI juga ya. Jadi kalau IKA Boga ini Ikatan Ahli Boga ya. Kebetulan saya pengurus di Bekasi, DPC Bekasi. Di situ kita lebih mementingkan teman-teman itu untuk bisa menjadi ahli boga. Ya, contohnya orang yang ikut itu biasanya ikut pelatihan, tapi kita mengharapkan dia nanti bisa melatih yang lain, Mas. Mungkin tetangganya terdekat dulu, atau adiknya, atau siapa. Dari misalnya bikin sus aja gitu ya, kita ajarin, kita ikut kelas kita, setelah itu kita ajari bagaimana dia mentransfer ilmunya kepada orang lain. Itu IKA Boga ya, Mas ya. Nah, terus kalau PPJI, saya kebetulan masuk di PPJI itu lebih di bidang catering, jasa boga ya. Jadi perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia. Nah, itu banyak orang-orang catering yang masuk di situ, Mas, dan di situ kita belajar bareng juga ya, banyak manfaatnya lah ya, belajar bareng bagaimana kalau punya catering harus ada izinnya gitu ya, harus apalagi yang harus kita siapkan untuk kita mendapatkan order. Atau contohnya sekarang ini MBG itu ya, makan bergizi gratis, itu kan ada syarat-syarat yang harus ditempuh gitu ya. Jadi dengan masuk organisasi kita dapat ilmu yang bermanfaat. Satu lagi saya masuk di IPMI, Mas. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Kebetulan saya ketua di PC Bekasi ya. Nah, itu juga di situ banyak pengusaha perempuan, tidak hanya kuliner, tapi ada fashion, ada mungkin dia punya art atau apa ya. Di situ dengan berkumpulnya orang-orang yang positif ya, insya Allah sih menjadi positif. Jadi teman-teman nih kalau mau ya harusnya masuk gitu. Penting berarti untuk penting. Pelaku UMKM itu masuk ke dalam organisasi betul, itu yang positif ya, Mas ya. Jadi daripada rumpi-rumpi nggak jelas, mending ke organisasi yang positif. Kalau spiritual pasti ada ya, Mas ya, dan itu yang sangat menjadikan kita kuat sebetulnya. Sebetulnya kan saya ini, suami saya patah kaki sudah 3 kali operasi, Mas. Kalau dipikir pasti punya kepala keluarga yang jatuh gitu, kita pasti akan ikut shock. Tapi semuanya itu sudah jalan ya, sudah qadarullah harus kita lewati. Dengan adanya yang seperti itu, Mas, kita semakin semakin ya harus percaya sama Allah, semuanya udah digariskan. Dan kalau kita kaitkan dengan bisnis, kalau saya itu hanya 3, Mas, yang saya ini ya, asal ibadah kita bagus ya, niat usaha kita juga bagus, sedekahnya juga bagus, 3 itu dipegang aja jalan gitu loh. Jadi nggak usah takut gitu loh. Dan saya bilang kan tadi naik turun itu tuh biasa dalam hal bisnis ya. Jadi apapun yang kita hadapi ya harus kita hadepin, dan pasti kita mampu gitu. Kan udah ada, Mas, suratnya ya,
al-insyirah ya, ya bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yakin pasti ada. Itu yang saya jalanin sih ya Mas ya. Kalau saya cuman punya 3 kata ya. Jadi think big, berpikir besar ya. Start small, mulai dari yang kecil. Act now. Yang paling itu Mas. Jadi ya act, kalau kita nggak action ya nggak akan tahu apakah kita itu bisnis kita jalan apa enggak. Karena dengan kita action, oh ternyata terbentur ini harus begini gitu. Jadi ada 3 kata itu sih yang saya pegang ya. Saya selalu itu. Sama ya bismillah, minta sama Allah aja. Semuanya insya Allah dilancarkan. Dalam bisnis tuh kalau kita yang jelas NIB ya. Sekarang kan semua NIB, nomor induk berusaha ya. Itu dan mudah kan ya. Semua orang bisa ke kelurahan ya atau bisa gampang ya. Yang kedua halal. Halal itu harus ya kalau menurut saya ya. Jadi orang yang beli produk kita tuh nggak ragu-ragu lagi gitu ya. Itu halal. Dan halal kan ada 2, ada yang reguler, ada yang apa namanya, ada yang berbayar, ada yang enggak ya. Itu juga mudah. Sekarang pemerintah ini sangat mendukung ya, mendukung UMKM. Yang ketiga kayak PIRT. PIRT itu kayak saya punya sambel, itu ada PIRT. PIRT itu jadi gini, kalau saya bikin 10 sambel, saya udah punya nomor ya PIRT itu bisa kelacak Mas. Misalnya saya jual, ternyata ada orang keracunan nih. Dia lihat ini PIRT, oh ini PIRT-nya perusahaannya si A misalnya gitu. Nanti di situ ada kode produksinya juga, tanggal berapa, apakah udah kadaluarsa atau enggak. Jadi sebetulnya sangat, kalau menurut saya teman-teman yang mau maju ya urus gitu ya, dan sangat mudah. Terima kasih teman-teman udah nonton ya, sedikit cerita ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua untuk berusaha. Jangan lupa subscribe, ada Instagramnya dan YouTube channelnya dengan nama Tutur Usaha ya. Sampai ketemu.